Harapannya Mas Gibran udah Pak Wamen sebagai user, sebagai orang ini yang ditunggu-tunggu. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Terlalu mahal ya mengistimewakan sebagai Wapres Gibran. Ya tak setara dengan kemampuan Gibran yang dilakukan hari ini. Nampaknya dari beberapa video-video yang beredar begitu kan ya, sosok seorang Gibran saat diwawancarai hanya lempar sana sini. Ini menandakan ada sesuatu yang kemudian ya ketidakmampuan sebagai seorang wakil presiden. Artinya apa? Artinya orang-orang atau pendukung-pendukung Gibran ini dianggap mengistimewakan sosok seorang Gibran dibandingkan dengan seorang Prabowo. Dan bahkan kita tahu bahwa Prabowo masih sibuk menata kabinetnya, memberikan arahan kepada kabinetnya, malah asik-asikan seorang Gibran belusukan sana sini begitu kan, survei nyurvei MRT, terus kemudian mereka bekerja sama, terus kemudian mereka datang ke uji coba makan siang bergizi. Saya kira apa yang kemudian dilakukan program-program seorang Prabowo ini nampaknya sudah diklaim bahwa seorang Gibran yang akan melanjutkan dan bisa bekerja. Nampaknya Prabowo tidak bisa bekerja. Orang berasumsi seperti itu begitu kan ya. Saya nggak tahu siapa yang membacking Gibran ini, tapi yang jelas bagi kami ya terlalu mahal lah untuk mengistimewakan sosok seorang Gibran ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena standaritas dari kemampuan sosok seorang Gibran ini seolah-olah begitu kan ya, seolah-olah sudah melampaui ya Prabowo begitu. Kita lihat saja bahwa sosok yang kemudian kita lihat ya realitasnya Prabowo ini masih tahap ya mungkin 3 bulan ini akan menata di kabinetnya, memberikan arahan. Seharusnya ya oke lah, tidak ada masalah ya Wamen yang bisa bekerja, terus kemudian wakil presiden bisa bekerja, terus presidennya sibuk menata itu begitu. Ya saya menganggap hati-hati Pak Prabowo ya. Yang dibaca publik itu adalah Gibrannya, bukan seorang Prabowo-nya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa banyak orang yang mengatakan ya memang nuansa-nuansa sosok seperti Gibran ini begitu kan nantinya mungkin ya di masa transisi kita begitu kan ya, di mana Prabowo Gibran untuk bisa memimpin ya Gibran langsung curi setar begitu. Jadi dia tidak sibuk dan tidak pusing untuk mengarahkan kabinet-kabinetnya, tapi justru malah langsung ya lompat di situ. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Gibran ini begitu kan kadang tidak sesuai dengan standaritas ya wakil presiden dulu begitu kan. Jadi artinya saya menganggap bahwa kayak begituan ya mungkin tidak paham dengan apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Gibran ini begitu kan ya. Jadi banyak sekali pro dan kontra. Coba kita baca ini. Rakyat bayar mahal banget untuk ya seorang Gibran yang tidak berguna. Ya, apa masalahnya? Ya, mau jadikan apa ini? Ya, Samsul nggak punya kemampuan apa-apa, bahkan mikir aja nggak mampu, kata komentar-komentar dari netizen. Yang penting bungkam dulu ya. Kita lihat saja para buzzer-buzzer dan penjilatnya. Fufafa ini gimana begitu? Mau dipoles kayak apapun ya oleh media, tetap saja realitanya pasti pelangak-pelongo. Ini komentar-komentar netizen loh yang mengatakan seperti itu. Jadi begini, bahwa kapasitas seseorang itu berbeda. Saya kan melihat bahwa sosok presiden dan wakil presiden begitu kan ya seharusnya sama dalam segi pemikirannya, dalam segi gagasannya begitu. Kalau seumpama ini adalah Gibran bekerja begitu kan, lalu kemudian yang bisa memberikan kebijakan dan bisa mengatur-ngatur di kabinet posisinya begitu di kementerian, saya kira seorang Prabowo ini tentu harus turun ke jalan begitu kan ya. Pak Prabowo sudah
di perdana kemarin begitu kan, ya sidang perdana kabinet kemarin sudah mewanti-wanti harus benar hati-hati. Siapapun menteri-menteri yang tidak bisa bekerja akan dicopot. Ya kita tunggu saja begitu. Apakah akan banyak reshuffle yang akan diganti nantinya begitu. Saya berpikir bahwa ya apakah ini hanya omon-omon doang atau bagaimana ya. Tapi yang jelas orang-orang sudah memberikan gambaran bahwa sosok seorang Prabowo ini benar-benar tegas begitu kan. Miris ya, intelektual bangsa ini membiarkannya kapan bergerak. Bukan terlalu mahal, tapi kita akan terlalu bodoh dengan mengistimewakannya. Apa adanya, kita tidak mencegahkan menjadi wapres. Ini komentar-komentar dari netizen. Karena ini sudah pilihan langsung begitu kan ya, mau bagaimana lagi begitu kan, undang-undang sudah memutuskan soal itu. Jadi artinya apa, kita sebagai rakyat kecil, rakyat biasa mau mengawasi aja begitu. Hal-hal yang kemudian tidak begitu produktif, hal-hal kemudian kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat, saya kira ini harus benar-benar diwaspadai, harus benar-benar kita kontrol begitu kan. Tapi selama ini Gibran itu belusukan sana sini begitu, tidak mengurangi rasa hormat seorang Prabowo. Kenapa? Ya kita lihat saja bahwa sosok Gibran ini hanya belusukan sana sini begitu kan ya, hanya kontrol-kontrol aja. Masyarakat itu cerdas. Nah saya kira Prabowo itu punya otoritas yang kuat. Masyarakat dan sudah cerdas untuk melihat hal-hal kayak begituan. Mungkin orang akan melihat, wah ini pencitraan lagi. Bisa saja itu terjadi. Ya namanya politik kan kita tidak tahu begitu kan. Coba kita baca ini. Terlalu mahal mengistimewakan Wapres Gibran, tak setara dengan kemampuannya. Coba kita baca komentar-komentar dari beritanya. Pemilu dan Pilpres merupakan dua mekanisme penting dalam demokrasi modern. Di Indonesia, pelaksanaan kedua proses ini tidak hanya menuntut biaya yang sangat besar dan juga menguras energi bangsa secara keseluruhan. Bagaimana kontroversi dan legitimasi beban fasilitas negara? Kita lihat saja. Pertama, ya Gibran sebagai wakil presiden yang menyulut kontroversi terkait legitimasi proses. Soal fufu-fafa, soal keterpilihan mereka begitu kan ya. Itu banyak sekali begitu. Ya, masalah fufu-fafa, masalah keterpilihan, masalah rekam jejak itu akan menjadi penghambat kontroversi begitu kan ya, sebagai legitimasi untuk menunjukkan bahwa sosok seorang Gibran ini benar-benar dipilih oleh rakyat. Tapi pada kenyataannya begitu kan, ketidaksetaraan yaitu kemampuan. Ya, ini yang disorot oleh masyarakat. Ketidaksetaraan dan kemampuan sosok seorang Gibran ini dipertanyakan. Karena apa? Karena sebagai wakil presiden berbeda dengan Kiai Ma'ruf Amin. Ya, karena apa-apa di situ yang justru turun ke jalan itu adalah sosok seorang Gibran dibandingkan seorang Prabowo. Prabowo nampaknya masih mengatur-ngatur, yang memberikan arahan bagaimana para kabinet-kabinet itu bisa bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan Gibran langsung tidak punya teoritis untuk melakukan konsep di mana untuk bisa bekerja semaksimal mungkin. Pak Prabowo begitu lebih menekankan sebagai seorang presiden harus menekan kementerian itu tanpa harus bekerja. Nah, itu yang kita lihat begitu kan. Artinya secara tidak langsung percuma Gibran itu belusukan sana sini tanpa punya konsep dan teori bagaimana untuk bisa ya memberikan kewawasan kepada menteri-menteri mereka. Ya ini kan tidak lepas yang namanya Prabowo begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya Gibran tidak bisa untuk bisa memberikan gagasan dan sumbangsih yang kemudian kita lakukan kepada menteri-menteri mereka begitu ya. Banyak sekali ada isu politik dinasti ya, ada dampak buruk begitu kan ya. Jadi artinya apa? Masyarakat mengevaluasi apa yang dilakukan sosok Gibran ini. Nantinya saya berpikir bahwa ya tidak ada masalah sebenarnya saling bekerja sama sebagai sosok seorang presiden begitu. Tapi kemampuan media hari ini untuk bisa melihat di situ adalah bagaimana orang-orang yang kemudian terjun ke bawah dianggap bisa bekerja begitu. Jadi dianggap percuma seorang Prabowo punya konsep dan teori untuk bisa mempertegas menteri-menteri bisa bekerja semaksimal mungkin. Tapi kalau toh pada akhirnya tidak terjun langsung. Orang-orang Indonesia itu ya berpikirnya kebalik. Orang hanya turun ke bawah dianggap bisa bekerja. Padahal regulasi dan kebijakan dan arahan itu merupakan konsep dan teori bagaimana untuk bisa menekankan kinerja itu lebih maksimal. Bukan lompat begitu kan. Artinya apa? Artinya Gibran ini langsung lompat bekerja.
tidak punya wawasan dan teoritis dan konsep yang harus kita lakukan kepada masa depan. Akhirnya kalau diwawancarai ya bisa saja ya lempar sana, lempar mic, lempar ini, lempar itu begitu kan ya. Jadi saya kira ini yang akan menjadi pertanyaan penting kepada seorang Gibran. Jadi kalau ke bawah punya gagasan dan konsep yang harus kita berikan. Biar nanti diwawancarai tidak begitu pelangak pelongok begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.